Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninggalkan tanah air menuju Amerika Serikat. Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika dalam rangka menghadiri US-ASEAN Summit di Sunnyland, negara bagian California. Dalam pernyataan pers sebelum lepas landas, Presiden Joko Widodo mengungkap beberapa poin penting yang akan dibawanya dalam KTT Amerika-ASEAN yang berlangsung pada 15 hingga 16 Februari 2016. Antara lain pembahasan menyoal kerjasama peningkatan kesejahteraan dan perdamaian di kedua kawasan. Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memimpin sidang dalam KTT Amerika-ASEAN terkait pembahasan pemberantasan terorisme. Bertolak ke Amerika, Presiden didampingi Ibu Negara beserta rombongan dengan menggunakan pesawat Republik Indonesia 1. Sementara Wakil Presiden dan sejumlah petinggi negara mengantar keberangkatan rombongan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selain California, Presiden Joko Widodo dan rombongan juga diagendakan berkunjung ke Silicon Valley, negara bagian San Francisco untuk bertemu diaspora Indonesia dan para pimpinan perusahaan IT negeri Paman Sam. Bagi Indonesia, kemitraan ASEAN dengan Amerika Serikat harus diletakkan dalam konteks kemitraan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Dan dalam mewujudkan kesejahteraan, Indonesia akan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian promosi kewirausahaan dan inovasi, termasuk pengembangan ekonomi digital. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. 3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis. Dan kemudian perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial. Dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan, maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah, nggak ada premannya lagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadian yang Fortuner,
Saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah, kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1000, kita kirim 1000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang mesti pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank top, itu tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Riki Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021. Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik. Kepada Kakak Victor untuk menyampaikan kabar gembira. Kami dari DPP Partai Nasdem, Tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan Saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 dan 2022. Lalu apa alasan Partai Nasdem mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari gedung DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Anissa, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem terhadap Ahok untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun depan? Ya, Elvita, secara resmi hari ini memang Partai Nasdem mengemukakan untuk mendukung. Selamat siang, Bang. Bang, ini alasan Nasdem untuk memilih Ahok atau mencalonkan Ahok kembali di Pilkada DKI 2017 ini apa? Ya, kami dari tim Pilkada Pusat sudah melakukan satu kajian dengan kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta terkait dengan sosok kepemimpinan di DKI Jakarta. Dan ternyata saat ini masyarakat DKI Jakarta membutuhkan sosok seperti Ahok, ya. Di tengah-tengah masih banyaknya kesemrawutan, masih banyaknya ketidakdisiplinan, masih banyaknya pembenahan mengenai birokrasi. Nah, itu ternyata harapan masyarakat adalah sosok gubernur yang seperti Ahok ini. Ya, dengan kajian yang kita lakukan itu, maka akhirnya saat ini kita putuskan bahwa Nasdem mendukung Ahok sebagai calon gubernur untuk 2017. Bang, ini kan ada beberapa Ahok ini dinilai sebagai sosok yang kontroversial gitu dengan gaya kepemimpinan yang keras gitu. Tanggapan Nasdem seperti apa? Ya, memang ada kelebihan dan ada kekurangan yang dimiliki oleh Ahok, ya. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bicara soal kebutuhan saat ini, yang mungkin saja berbeda jika kita bicara 10 tahun, 20 tahun mendatang. Saat ini yang dibutuhkan adalah seperti Ahok, ya. Oleh karena itulah maka kita sudah sangat yakin bahwa Jakarta akan bisa lebih baik lagi kalau terus kepemimpinan dilanjutkan oleh Ahok.
Menanggapi beberapa calon yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penantang Ahok, ini gimana melihatnya Nasdem? Ya, bagi Nasdem semakin banyak orang baik yang ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka itu semakin bagus ya. Buat kita tidak ada masalah seberapa banyak yang akan mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon gubernur, itu buat kita baik-baik saja ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana semua pihak yang berkeinginan untuk memimpin gubernur DKI Jakarta ini yang jadikan tolak ukurnya adalah apa yang bisa diperbuat bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang harus dijadikan tolak ukur bagi orang-orang yang ingin maju sebagai calon gubernur, tidak hanya memikirkan hanya persoalan kekuasaan semata. Dan Ahok sudah kita lihat sebagai orang yang buat dia